Selamat berjumpa kembali, saudara-saudara, bersama dengan saya. Kali ini saya ingin menceritakan latar belakang kehidupan saya dan mengapa saya sedang bersama-sama dengan saudara untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang begitu mempengaruhi kehidupan saya sampai pada titik sekarang ini. Saudara-saudara, mungkin karena saya sering bertemu dengan sahabat-sahabat saya dari berbagai kota, berbagai negara. Bahkan beberapa kali saya sempat tinggal di luar negeri, bekerja bersama-sama dengan hampir seluruh masyarakat dunia ini dari Amerika, Eropa, Asia. Yang rata-rata mereka sungguh mengagumi negara ini. Beberapa orang merasakan pernah melihat, datang sendiri dan merasa ini adalah surga dunia. Indonesia adalah benar-benar tempat yang menyenangkan dan luar biasa ketika mereka kunjungi. Bukan saja pemandangannya, bukan saja masyarakatnya, tetapi kultur budaya negara ini, keramahan dari penduduk negeri ini sungguh melekat di hati mereka. Dan mereka mengatakan mereka akan pasti datang lagi ke Indonesia, menikmati segala keindahan itu. Tetapi benarkah saudara-saudara itu yang kita rasakan menjadi penduduk negeri ini? Itu yang menjadi kegelisahan terbesar saya. Ketika kekayaan negeri ini, ketika hal yang luar biasa dimiliki oleh negeri ini, ketika negeri ini begitu aman, nyaman bagi orang lain. Tetapi apakah itu juga terasa nyaman dan menyenangkan bagi kita sendiri? Betapa kita harus melihat kenyataan bahwa rasa permusuhan yang terus-menerus dihembuskan. Keterpaduan satu sama lain, rasa satu negara, satu bangsa yang semakin terkikis, entah oleh apa. Yang lebih menyedihkan lagi, kekayaan negeri ini ternyata tidak identik dengan kesejahteraan rakyatnya. Saudara-saudara, sungguh hal yang sangat menyedihkan. Kalau kita lihat di masa-masa lalu, bahkan negeri ini pernah memunculkan satu bangsa yang besar yang menguasai wilayah bahkan hampir di kawasan Asia ini. Satu negara yang sangat besar pada saat Sriwijaya menjadi pelopor tentara lautnya yang menakutkan. Atau zaman Majapahit. Atau zaman-zaman ketika kita bisa membuat budaya kita begitu luhur di abad 13-14. Membangun Candi Borobudur, membangun Candi Prambanan. Dan banyak peninggalan prestasi yang menunjukkan betapa tingginya kebudayaan yang sudah kita miliki berabad-abad yang lalu. Kerukunan antar agama, antar etnis, antar budaya yang begitu luar biasa. Tetapi apa yang terjadi saat ini? Justru ketika zaman menjadi modern, justru ketika zaman menjadi maju, orang-orang bangsa-bangsa lain menjadi besar, menjadi makmur, menjadi sejahtera. Tetapi kita malah justru yang paling tertinggal di kawasan ini. Saudara-saudara, saya pernah 12 tahun bekerja sebagai abdi negara. 1 tahun saya habiskan mengambil kuliah saya di Skotlandia. 1 tahun saya habiskan waktu saya di negara Balkan saat terjadi peperangan di sana. Saudara-saudara, sungguh negara lain sangat kecil sekali dibandingkan dengan potensi yang kita miliki. Tetapi sayang apa yang kita lakukan terhadap diri kita sendiri. Kita seringkali hanya saling bermusuhan,
saling memaki, saling membawa pengaruh-pengaruh buruk dari luar untuk mengacaukan negeri ini. Saatnya kita bangkit, saudara-saudaraku. Itulah kegelisahan utama saya. Betapa saya merindukan negara ini menjadi negara yang besar, menjadi negara yang hebat dan kuat, bukan dari luar, tetapi dari diri kita sendiri. Saya teringat betapa banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari sejarah negeri ini. Kenapa kalau dulu negara ini bahkan bisa menguasai, mempengaruhi negara-negara lain, kenapa sekarang kita justru yang paling banyak dikuasai, dijajah, walaupun secara tidak langsung, tetapi di bidang ekonomi, di bidang budaya. Saudara-saudara, tanpa kesadaran itu, saya yakin negeri ini tidak akan pernah bangkit. Saya adalah contoh hidup bagaimana saya merambat dari bawah, dari nol, bahkan mungkin dari minus ketika saya menjalani pertama kali kehidupan saya. Tetapi apa yang saya dapatkan? Karena ketekunan, kesungguhan, dan tentu saja cara-cara yang konsisten yang baru saya sadari belakangan ini, ternyata itu sangat sederhana dan mudah. Kenapa? Karena negeri ini masih membuka peluang yang begitu lebar untuk siapa saja memiliki prestasi yang terbaik. Ketika orang-orang tertidur dan Anda terbangun, maka Anda bisa melakukan banyak hal. Ketika orang masa bodoh tetapi Anda bersungguh-sungguh, maka kesempatan itu akan menghampiri Anda. Percayalah. Dengan prinsip yang sederhana, seperti yang selama ini saya lakukan, saudara pun pasti akan sanggup mencapai hasil yang luar biasa. Saya akan berbicara tentang sebuah seri perjalanan hidup saya, tentang bagaimana menjadi tuan atas uang. Bagaimana kita mempengaruhi sistem yang ada. Bagaimana kita mengarahkan sistem yang ada sesuai dengan cita-cita dan keinginan kita. Bagaimana merubah masyarakat kita menjadi masyarakat yang optimis, yang maju, yang berdaulat, yang berkesejahteraan. Saudara-saudara, seri ini mungkin agak panjang, tetapi saya akan membuat dalam bingkai per 5, 7, 8 menit satu kali session. Biarlah menjadi bagian dari pembelajaran kita. Bagaimana kita menjadi tuan, bukan menjadi hamba, bukan menjadi budak. Bagaimana kita mempengaruhi, bukan dipengaruhi, dan bukan disetir oleh siapapun juga. Karena pada dasarnya kehidupan ini adalah milik kita sendiri, dan kita harus bertanggung jawab pada saat kita mengakhirinya. Sekian, terima kasih.